Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Hadirin sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah. Khatib berdiri di sini mengajak kepada hadirin semuanya dan tak lupa jadi khatib pribadi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang akan bertambah dengan ketakwaan dan akan berkurang dengan kemaksiatan kepadanya. Dan tak lupa pula khatib mengajak jemaah semuanya untuk memperbanyak salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya pada hari Jumat ini. Hadirin sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin, dan juga sebagai penjelas-penjelas dari petunjuk tersebut. Wal furqan, dan juga sebagai pembeda. Allah Subhanahu wa taala telah mengagungkan bulan Ramadan dengan memilihnya sebagai bulan turunnya Al-Qur'an. Dan bahkan disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya ada hadis yang menjelaskan bahwasanya bukan hanya Al-Qur'an saja yang diturunkan di bulan Ramadan, akan tetapi kitab-kitab Allah yang ilahiyah, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang lainnya juga diturunkan pada bulan Ramadan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan keutamaan Ramadan ini sampai-sampai malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Di mana Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Jibril kana ya'ridu alaihi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an fi amin atau kulla am marrah. Bahwasanya malaikat Jibril biasanya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Qur'an pada setiap tahun itu satu kali. Fa'arada alaihi marratain fi amin atau fil am qubida fihi. Kemudian Jibril ini alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kali dalam satu tahun. Fi amin atau fil am alladhi qubida fihi. Kapan? Yaitu pada waktu atau pada tahun di mana tahun tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Jadi pada Ramadan terakhir malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kali untuk mengajarkan Al-Qur'an kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Dari landasan inilah, dari hadis inilah para ulama menganjurkan, mensunahkan kepada setiap muslim untuk menghatamkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Bahkan termasuk kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, ulama-ulama soleh terdahulu, mereka menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Bahkan Imam Mujahid rahimahullah, salah satu murid Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menghatamkan Al-Quran. Kata Imam An-Nawawi di dalam kitabnya At-Tibyan, Imam Mujahid ini menghatamkan Al-Quran setiap hari pada bulan Ramadan. Maka dari itu tentunya merupakan amal yang baik, amalan yang agung, membaca Al-Quran, memperbanyak tilawah pada bulan Ramadan.
Hadirin rahimani wa rahimakumullah, akan tetapi sebagian dari kita hanya memfokuskan kepada bacaannya saja, hanya memfokuskan Al-Quran sampai di tenggorokannya saja, tidak sampai di dalam hatinya. Padahal Al-Quran itu datang sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai pedoman hidup, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, yang lebih adil. Pertanyaannya, bagaimana seseorang bisa mendapatkan petunjuk kalau orang tersebut tidak menggali nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran, tidak menggali isi Al-Quran? Maka jawabannya adalah mustahil bagi seseorang yang hanya membacanya saja, tidak memahami maknanya, tapi ingin mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Tentu itu adalah hal yang mustahil. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, sebagaimana yang telah dibacakan, Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quran ini hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin, dan juga sebagai penjelas bukti-bukti dari petunjuk tersebut, dan juga sebagai furqan, sebagai pembeda. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati sebagai hudan, petunjuk, yang mana petunjuk tersebut masuk ke dalam sanubari manusia, masuk ke dalam hati manusia. Maka ketika seseorang banyak mempelajari Al-Quran, memahami makna-maknanya, maka hatinya akan lebih lembut dibandingkan orang yang tidak mempelajari Al-Quran. Lebih mudah untuk dinasehati, lebih mudah untuk diluruskan. Kenapa? Karena di dalamnya telah terdapat hudan, petunjuk. Dan begitu pula bayyinatin minal huda, sebagai bukti-bukti yang nyata dari petunjuk tersebut. Maka ketika seseorang menggali Al-Quran, semakin mempelajari Al-Quran, dia akan menemukan bahwasanya ini adalah kebenaran, bukan sesuatu kesesatan. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak mungkin datang dari seseorang hamba. Ini datangnya dari Rabbul Alamin. Dia akan menemukan buktinya. Makanya terkadang kita mendapatkan berita bahwasanya beberapa ilmuwan yang menggali Al-Quran, ataupun dia menemukan sesuatu yang ternyata sesuatu tersebut telah disebutkan dalam Al-Quran 1400 tahun silam, telah diturunkan, dan dia baru menemukan sekarang, tentunya hatinya bergetar. Dan tidak sedikit para ilmuwan yang masuk Islam dikarenakan menggali bukti yang ada di dalam Al-Quran. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mengenai kebenaran Al-Quran ini bukan hanya dibuktikan oleh para ilmuwan saja. Bahkan orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi, memusuhi Nabi Muhammad SAW pada zaman dahulu, yaitu kufar Quraisy, mereka pun mengakui bahwasanya Al-Quran sebenarnya bukan ucapan Nabi Muhammad, akan tetapi dia adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengakui. Terlihat buktinya di dalam beberapa kisah, di antaranya adalah kisah Utaibah bin Rabi'ah adalah salah satu pemuka Quraisy. Beliau ditunjuk oleh orang-orang Quraisy untuk datang kepada Nabi SAW bernegosiasi agar Nabi Muhammad SAW berhenti dari dakwahnya. Kemudian datanglah, singkat cerita, beliau bernegosiasi dengan Nabi SAW, diberikan tawaran harta. Yang penting Nabi SAW berhenti. Diberikan tawaran jabatan, kedudukan, ataupun obat. Ya, kalau memang Nabi Muhammad SAW sakit dan susah mencari obat, maka Utbah bin Rabi'ah dan semua orang-orang Quraisy akan membantunya untuk mencari obat tersebut. Akan tetapi apa jawaban baginda Nabi SAW? Beliau membaca surah Fussilat, beberapa surah Fussilat, sampai
berhentilah beliau membaca di ayat sajdah. Ketika itu singkat cerita, Utbah bin Rabi'ah pulang menemui kaumnya. Kemudian salah satu kaumnya bertanya atau berkata, laqad jaa Abul Walid bil wajhi alladhi ghaira dhahaba bih, ghaira al-wajhi dhahaba bih. Telah datang Abul Walid dengan wajah yang bukan dengan wajah ketika berangkat. Jadi wajah ketika berangkat dan ketika datang itu ternyata berbeda. Kemudian para pemuka kaum Quraisy itu bertanya, ada apa denganmu? Ada apa di belakangmu? Ma wara'aka ya Abul Walid? Apa di belakangmu? Maksudnya ada apa denganmu wahai Abul Walid? Yaitu Utbah bin Rabi'ah. Kemudian Utbah bin Rabi'ah mengatakan, laqad sami'tu qawlan wallahi ma sami'tu mithlahu qat. Sungguh aku telah mendengarkan ucapan, demi Allah aku tidak pernah mendengar ucapan seperti itu sebelumnya. Wa ma huwa bisy'ri wala bisihri wala bil kahana. Itu bukanlah syair, bukanlah sihir, dan bukan juga perdukunan. Sampai-sampai di akhir perkataannya beliau mengatakan, khallu baina hadzal rajul wa ma huwa fi. Biarkan laki-laki tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan apa yang dibawanya dan dakwahnya biarin aja. Wallahi la yakunanna liqaulihi mimma sami'tu minhu naba'un 'azim. Sungguh demi Allah akan ada perkara yang besar, akan ada berita yang besar terhadap apa yang diucapkannya dari apa yang aku dengar. Jadi intinya Utbah bin Rabi'ah ini terkesan bahwasanya beliau itu membenarkan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah dari Rabbul Alamin. Akan tetapi ternyata hadirin Jumat rahimani wa rahimakumullah, orang-orang kufar Quraisy ini mereka tidak mau mengakuinya, tidak mau masuk Islam. Kenapa? Karena mereka sombong, mereka enggan, mereka hasad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan sebagai pedoman hidup, sebagaimana yang telah dijelaskan pada khutbah pertama tadi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan firman-Nya, wa atii'ullaha war rasula la'allakum tuflihun. Dan taatilah oleh kalian Allah dan juga Rasul agar kalian beruntung. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi siapa saja yang mengikuti Al-Qur'an dan juga tentunya dengan dipahami dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ditafsirkan pula Al-Quran selain dengan sunnah, yaitu dengan ucapan orang-orang yang berada di sekitar Nabi SAW yang lebih mengerti tentang Al-Quran dan tentang sunnah, yaitu para sahabat yang soleh. Allah menjanjikan kepada orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran ini, yaitu dia terjauh dari kesesatan dan juga kesengsaraan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka jika datang kepadaku
datang kepada kalian petunjuk, maka siapa yang famanittaba'a hudaya, maka siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan yadhil, tidak akan sesat, wala yashqa, dan tidak pula akan sengsara, sesat di dunia, sengsara di akhirat. Maka dengan kata lain, orang yang meninggalkan Al-Quran, dia akan tersesat dan dia akan sengsara di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman atau mengancam orang yang meninggalkan Al-Quran, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam firman-Nya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia, yaitu orang yang meninggalkan Al-Quran, a'ma, dalam keadaan buta. Kemudian dia mengatakan, orang yang meninggalkan Al-Quran mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, wahai Rabbku, kenapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta, wa qad kuntu basira, padahal aku dulunya orang yang bisa melihat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qala kadzalika, inilah yang kita garis bawahi, qala kadzalika, seperti itulah, atatka ayatuna, telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, fanasitaha, ya, kemudian engkau melupakannya, wa kadzalikal yauma tunsaha, dan seperti itu pula engkau dilupakan pada hari ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memotivasi kita agar selalu berpegang teguh dengan Al-Quran, dan juga tentunya disandarkan pula kepada Al-Hadis atau dimasukkan terhadapnya Al-Hadis. Kenapa? Karena kita tidak bisa memahami Al-Quran tanpa sunnah Nabi SAW, dan pula memahami Al-Quran dan Hadis sesuai dengan pemahaman orang-orang soleh terdahulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un falyuqimul mu'adhdhin lis-shalah.